Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bagus Prastio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang selective leaching corrosion and hydrogen damage. Pertama, kita memasuki materi selective leaching corrosion. Selective leaching adalah koreksi selektif dari satu atau lebih komponen dari paduan larutan padat. Hal ini juga disebut pemisahan pelarutan selektif atau serangan selektif. Selective leaching adalah korosi yang terjadi pada paduan logam karena pelarutan salah satu unsur paduan yang lebih aktif seperti yang biasa terjadi pada tembaga dan tembaga seng. Selanjutnya, mekanisme selective leaching. Yang pertama, mekanisme terjadi korosi selective leaching diawali dengan terjadi pelarutan total terhadap semua unsur salah satu unsur pemadu yang potensialnya lebih tinggi akan terdeposisi, sedangkan unsur yang potensialnya lebih rendah akan larut ke elektrolit. Akibatnya terjadi keropos pada logam paduan tersebut. Selanjutnya, contoh selective leaching. Contoh di yang umum adalah dekarburisasi, decobaltification, denickellification, desification, dan korosi gravitic. Contoh lain selective leaching terjadi pada besi tuang yang digunakan sebagai pipa pembakaran. Contoh kasus. Pada gambar 3.5, 3.5 menunjukkan contoh serangan seragam lapisan dalam gelap adalah bagian desinfekasi dan lapisan luar adalah kuningan yang tidak terpengaruh. Penetrasi sekitar 50% di dinding pipa terjadi setelah beberapa tahun dalam pelayan air minum. Gambar 3.6 adalah contoh yang baik dari desinfekasi tipe colokan. Area gelap membuat besi rusak, sisa dari tabung tidak terkorosi sampai batas tertentu. Tabung ini dikeluarkan dari penukaran panas pembangkit listrik dengan air boiler di satu sisi dan gas pembakaran bahan bakar di luar. Selanjutnya, gambar 3.7 adalah bagian melalui salah satu colokan. Serangan dimulai di sisa air pipa penambangan seng ke tembaga menurunkan ketahanan korosi tembaga. Jika daerah densifikasi adalah tembaga padat yang baik, ketahanan korosi kuningan akan meningkat. Sayangnya bagian densifikasi lemah, permeable, dan keroposan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.37 ini. Bahayanya rapuh dan memiliki sedikit kekuatan agregat. Tabung ini gagal karena lubang yang disebabkan oleh beberapa sumbat yang putus oleh tekanan air. Area paling gelap pada 3.36. Selanjutnya, pencegahannya yaitu densifikasi dapat diminimalkan dengan mengurangi agresivitas lingkungan. Contohnya yaitu penghilangan oksigen atau dengan proteksi katodik, tapi dalam banyak kasus metode ini tidak ekonomis. Biasanya paduan yang kurang rentan digunakan, misalnya kuningan merah 15% Zn hampir kebal. Salah satu langkah pertama dalam pengembangan kuningan yang lebih baik adalah penambahan 1% timah menjadi 70-30 kuningan admileti metal. Peningkatan lebih lanjut diperoleh dengan menambahkan sedikit arsenik, antimon, atau fosfor sebagai inhibitor. Sebagai contoh, admileti metal arsenikal mengandung sekitar 70% Cu, 29% Zn, 1% Sn, dan 0,04% As. Tampak unsur menghambat ini ditempatkan kembali pada paduan sebagai film dan dengan demikian menghalangi pengendapan tembaga. Arsenik juga ditambahkan ke aluminium 2% Al kuningan. Untuk lingkungan yang sangat korosif di mana terjadi densifikasi atau untuk bagian kritis
kapronikel 70 sampai 90%, CO 30 sampai 10%, Ni digunakan. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, hidrogen damage. Kerusakan yang disebut atau nama lainnya dengan kerusakan hidrogen. Hidrogen damage adalah istilah umum yang mengacu pada kerusakan mekanis logam yang disebabkan oleh adanya atau interaksi dengan hidrogen. Kerusakan yang diakibatkan oleh hidrogen damage ini seperti terbentuknya crack, blistering, pembentukan hidrida, serta berkurangnya sifat duktilitas dari benda tersebut. Selanjutnya kita masuk tipe-tipe hidrogen damage. Hidrogen yang pertama ada hidrogen blistering. Hidrogen blistering diakibatkan dari penetrasi hidrogen ke dalam logam. Contoh dari hidrogen blistering seperti hidrogen blistering dapat terjadi ketika hidrogen memasuki logam akibat adanya reaksi reduksi pada katoda logam. Hidrogen embrittlement yaitu hidrogen disebabkan penetrasi hidrogen ke dalam logam yang mana akan mengakibatkan hilangnya ductility dan tensile strength. Selanjutnya yang ketiga yaitu dekarburation. Dekarburation atau pemindahan atom karbon dari baja adalah sering terjadi pada hidrogen lembab pada temperatur yang tinggi. Dekarburation mengakibatkan turunnya tensile strength pada baja. Yang keempat, hidrogen attack. Hidrogen attack terjadi pada interaksi antara hidrogen dan komponen paduan yang dalam temperaturnya yang tinggi. Mekanisme dari hidrogen blistering. Atom hidrogen atau bisa di H adalah salah satu jenis atom yang mampu berdifusi melewati baja dan logam lainnya. Bentuk molekul hidrogen H2 tidak berdifusi ke dalam logam. Jadi hidrogen damage hanya dihasilkan oleh atom bentuk hidrogen. Penyebab dari hidrogen damage ialah temperatur tinggi pada atmosfer yang lembab, proses korosi, dan elektrolisis. Reduksi dari ion hidrogen melibatkan produksi dari atom hidrogen dan susunan molekul hidrogen. Karena itu korosi dan pengaplikasi dari pelindung katodik, elektroplating, dan proses lainnya merupakan sumber penting dari hidrogen pada logam. Substansi tertentu seperti ion sulfida dan fosfor dapat mereduksi dari ion hidrogen. Hidrogen blistering terjadi ketika hidrogen masuk pada logam akibat dari reaksi reduksi pada katoda logam. Atom hidrogen yang biasanya H akan menyebar melalui logam sampai atom-atom itu bertemu dengan atom lain. Biasanya terjadi pada inklusi atau cacat pada logam. Molekul hidrogen yang dihasilkan kemudian berpindah secara besar-besaran dan dapat menjadi terjebak. Akhirnya gas menumpuk sehingga dan dapat membelah logam. Ion hidrogen direduksi menjadi atom hidrogen yang menyerap pada permukaan baja. Beberapa atom hidrogen akan menyebar melalui baja dan menumpuk menjadi terperangkap. Ketika terperangkap dan atom hidrogen bertemu, mereka membentuk molekul gas H2. Akumulasi gas hidrogen dalam logam sangat kecil akan menyebabkan penumpukan tekanan hidrogen yang berlebihan. Pada waktu tertentu, tekanan hidrogen ini akan menyebabkan hidrogen melepuh. Selanjutnya, pencegahan terhadap terjadinya hidrogen blistering. Yang pertama, menggunakan baja bersih. Substitusi membunuh baja sangat meningkatkan resistensi terhadap blistering hidrogen karena tidak adanya void dalam material ini. Dua, menggunakan lapisan. Lapisan logam anorganik, organik, dan liners sering digunakan untuk mencegah terik hidrogen kontainer baja. Untuk menjadi sukses, lapisan atau kapal harus tahan terhadap hidrogen penetrasi dan tahan terhadap media yang terkandung dalam tangki. Berpakaian dengan authentic stainless steel baja nikel sering digunakan untuk tujuan ini. Juga karet dan plastik lapisan dan lapisan batu bata sering digunakan. Yang ketiga, menggunakan inhibitor.
Inhibitor dapat mencegah terikses, mengurangi tingkat korosi dan tingkat pengurangan ion hidrogen. Inhibitor biasanya digunakan dalam sistem penutup dan penggunanya terbatas dalam sekali melalui sistem. Yang keempat, menghilangkan racun bilistring biasanya terjadi di korosis hidrogen evolution media yang mengandung racun seperti sulfida, senyawa arsen, cyanidis, dan phosphorus containing ion dan jarang terjadi dalam asam murni korosif. Banyak dari racun ini yang ditemukan dalam minyak bumi. Yang menjelaskan cara bilistring adalah masalah yang utama dalam minyak bumi industri. Yang kelima, mengganti paduan yang mengandung nikel stels menjadi alloy nikel dasar yang memiliki laju difusi hidrogen sangat rendah dan sering digunakan untuk mencegah terik hidrogen. Di sini ada contoh material yang akibat kena hidrogen. Yang pertama ini besinya, yang kedua ini. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.